Konnichiwa semuanya, gua Iki. Hari ini gua ada di Masjid Gede Kota Kauman. Di sini gua akan menemani kalian semua untuk keliling mengenai Masjid Gede Kauman. Mari yuk, sebelum itu kita ulik. Let's go. Iya. Halo semuanya, sebelum kita meluncur, aku mau kasih tahu dulu nih kita lagi ada di mana. Kenalin, ini dia Masjid Gede Kauman. Dikenal juga sebagai Masjid Agung Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat ini adalah masjid utama Kesultanan Yogyakarta yang letaknya pas banget di sisi barat kompleks alun-alun utara. Tepatnya di Jalan Masjid Gede, Ngupasan, Gondomana. Di sini kita nggak cuma sekedar mampir-mampir saja, kalian bakal diajak keliling area masjid buat ngerasain langsung pengalaman cultural immersion yang kental banget. Tenang aja, petualangan asik ini bakal ditemani sama pemandu kita, Mas Iki, yang katanya tampan banget. Biar nggak kelamaan, yuk langsung saja kita ulik. Soreja, nozoi teiko. Oke, teman-teman, di sini gua udah nyampe di dalam komplek ini ya, Masjid Gede Kauman. Jadi bisa teman-teman lihat di sini itu adalah pintu masuk Masjid Gede Kota Kauman. Di sebelah sana itu sebelah kanan aku ini, teman-teman itu bisa ke arah perpusnya Masjid Gede Kota Kauman. Yang di sebelah sana itu ada kantor kesekretariatan. Oke. Enaknya kemana ya kira-kira? Oke, kalau gitu kita ke kantor kesekretariat dulu ya. Let's go. Oke, guys, kita udah ada di depan kantor sekretariat Masjid Gede Kota Kauman. Untuk di kantor ini, sebelum teman-teman melakukan kegiatan atau beraktivitas yang ingin seperti men-take video dan sebagainya macam, di sini teman-teman bisa mengirimkan surat ke kantor sekre ini. Di sini teman-teman juga bisa menanyakan tentang apa sih kayak perizinannya, mau gimana, apa aja yang ada di Masjid Gede ini, teman-teman. Oke, itu dia kantor sekretariat. Oke guys, kita akan ke tempat selanjutnya. Let's go. Oke guys, di sini ada tempat bisa kalian lihat. Ini ada yang warna gedung warna putih dan ada gedung yang warna putih merah. Nah, untuk yang di sini sebelah kananku ini adalah tempat buat gamelan, yaitu sekaten yang dilaksanakan selama setahun sekali. Sementara yang sebelah kiri itu adalah tempat istirahat untuk abdi dalam. Kalau kalian mau lihat cuplikan lebih lengkapnya, bisa lihat cuplikan berikut ini. Jang. Kalau dulu aslinya memang kayak gini nih, tapi bukan ini, tapi pasir. Ya, aslinya pasir. Itu dulu pernah untuk SMA 2 Muhammadiyah. Jadi Pak, kelasnya apa? Sekolahan. Sekolah. Tempat sekolah. Dulu itu kantor pemulung, itu bekas asrama Mualimat Putri. Sama Putri ya. Ya, itu dulu. Tapi kalau cikal bakal aslinya ini kan pasir semua. Saya pasir semua. Izin saya Pak, kalau khusus yang sebelah ini buat apa ya Pak? Khusus untuk gamelan. Gamelan. Ya, Nyimpen nggak itu? ya, bukan 1 tahun hanya sekali. 1 tahun Setiap bulan Mulut dari atau sekaten, nah itu kan dibunyikan. Jadi kalau yang Guntur Laut itu yang aslinya pecahan dari Kerajaan Mataram, dari Solo, ya separuh Solo, separuh sini. Nah di sini baru di Jadi 1 tahun sekali bunyi ya. ya dibunyikan yang 1 tahun sekali. Tapi kalau yang bagus sekaten itu hanya 8 tahun sekali. 8 tahun. Atau yang disebut tahun dal. Set. Yes. Oke. Tadi kan teman-teman udah ngeliat cuplikannya kan. Nah, tempat selanjutnya adalah kita akan ke perpustakaan Masjid Gede. Ayo kita ulik perpustakaannya. Let's go.
Oke, kan perpustakaan di sebelah sana teman-teman. Nah, untuk kali ini kebetulan gue lagi lapar banget nih. Sebelum itu kita makan dulu nggak sih? Ini ada, ini Bu, jualan apa Ibu di sini Bu? Oh ini minuman mas, ada es teh, jeruk, dan macam-macam minuman sasetan. Oh gitu ya. Kalau Ada Indomie. makanan ada? Ada Oh, Indomie. ada Indomie ya. Boleh deh Bu, Indomie Oke. goreng satu ya Bu. Oh iya, pakai telur enggak? Boleh pakai telur. Setengah matang telur ada Bu. Oke siap. Cabai? Nggak usah pakai cabai. Oke. Kita makan dulu ya guys ya. Lapar nih. Oke, ini makanan udah jadi nih guys. Akhirnya bisa makan dengan kelaparan ini. Sambil kita makan, kita mau nanya juga mengulik tentang Masjid Gede ini gimana sih bersama Ibu. Nama Ibu siapa? Bu Wati. Bu Wati. Ah. Iya. Ibu Wati, Ibu Wati di sini sudah jualan berapa lama Ibu? Dari 2005. 2005. Iya. Itu apakah di sini sering ramai sekali atau bagaimana? Alhamdulillah, Mas kan sekarang berada di kampung Muhammadiyah. Iya, betul. Nah, di sini kan ada sekolahan. Oh, ada sekolahan di sini? Iya. Dulu namanya Pawiatan, sekarang begitu zaman jadi SD Muhammadiyah Kauman. Oh, SD Muhammadiyah Kauman begitu. Iya. Oh, ini SD didirikan tahun berapa Ibu kalau boleh tahu? Oh, tahun 19 berapa aja? 19. 12 Pak ya? 21. Cukup lama ya Bu ya. Oke. Sini Bu, apakah ada sering wisatawan yang biasa makan di sini atau gimana Bu? Alhamdulillah di Masjid Gede kan ada Masjid Gede. Iya, betul. Nah, dari keraton, masjidnya keraton. Termasuk wisata religi juga Mas di sini. Banyak wisata dari luar, asing ataupun dari lokal. Oh, begitu. Iya. Apalagi kalau acara mos-mos itu, kenaikan kelas itu, nah, banyak dari luar Berkunjung ke sini Ya, gitu. Oh, berarti sangat tempat yang cocok kali Bu ya. Gini. strategis gitu. lah. Untuk kalau boleh tahu nih, Bu, harga-harga makanan di sini Kalau berapa ya? kami menyediakan harga sesuai dengan anak sekolah. Tentang anak sekolah. Tapi maaf, harga wisata beda. Oh, begitu. Apalagi sekarang plastik mahal, Mas. Tapi kalau harga buat anak sekolah tetap harga tetap normal. Tetap normal kan? Iya, nggak berani kasihan naik Kalau boleh tahu untuk wisatawan berapa kira-kira harganya? 5.000 kan. 5.000 ya? Standar lah 5.000. Standar 5.000. Ya. Untuk mie ini yang saya di depan saya ini berapa Ini kira-kira? pakai telur tuh cuma 10.000. 10.000 ya. Wah, Kalau lumayan tante ya. 7.000. 7.000. Tante tambah telur. Oh, gitu ya. Tanda tanpa telur. Boleh, Bu, ya, boleh. Oke, mungkin pertanyaan segitu aja, Bu. Oke. Ya, saya mau makan dulu. Oke. Makan dulu, guys. Oke, karena perut sudah terisi, energi sudah mulai kembali. Kita lanjutin tujuan kita yang tadi, yaitu ke perpustakaan Masjid Gede. Ayo kita balik. Let's go. Oke guys, kita udah ada di perpustakaan Masjid Gede ini. Di sini aku mau masuk dulu, mau nanya-nanya ke pengurus perpustakaannya, dan kita baca-baca sedikit lah ya tentang buku-buku yang ada di perpustakaan ini, biar kita makin pintar. Let's go. Oke guys, kita sudah ada di dalam perpustakaannya. Kita di sini ada di sebelah saya ada Bapak, Bapak siapa Pak? Kalau Bapak? Bapak Niam. Bapak Niam. Nah, teman-teman, kita akan menanyakan perpustakaan ini bersama Bapak Niam. Ayo kita tanyakan. Ada kayak koleksi atau buku yang menjadi permata di perpustakaan ini? Iya, kayak yang mungkin yang lebih penting-penting gitu. Seberapa besar yang buku yang mungkin kalau dianggap itu adalah buku-buku lama, kitab-kitab dari hibah dari ulama terdahulu, dan juga ada koleksi majalah-majalah yang sekarang sudah tidak terbit. Dan juga ada koleksi tempo-tempo yang pada waktu tahun itu sekitar tahun 70-80 ya laris. Jadi kita kadang menjadi wujudkan karena misalnya ada tema tentang hijab pada waktu 80-an terus yang menjadi polemik itu menjadi rujukan untuk menjadi riset. Buat perpustakaan ini itu didirikan kapan ya? Oh, Tahun 1982. 1982. Apa perpustakaan ini dibuka dari jam berapa sampai jam berapa ya?
kurang lebih sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi sampai ya jam 5 sore. Jam 5 sore. Kadang kalau ada antusias banyak misalnya anak-anak bisa sampai maghrib gitu. Sampai maghrib. Baik, buat yang terakhir ini apakah wisatawan ya, masyarakat umum boleh mengakses literatur lama di sini untuk riset? Oh boleh, sangat boleh sekali. Karena kami juga ya walaupun enggak secara hitungan enggak itu baik, tapi mahasiswa UIN, UGM juga yang terakhir ada mahasiswa dari S2 UIN suka perpustakaan biasanya terkait manajemen perpustakaan dan juga terkait spasip lah terkait dikasih. Baik Pak, untuk pertanyaan mungkin segitu saja. Terima kasih Pak atas waktunya Pak. Oke guys, tadi kita udah masuk ke dalam perpustakaan. Tadi kita juga udah wawancara pengurus di sana, dan kita juga udah baca buku. Tujuan kita selanjutnya adalah kita akan ke gedung utamanya, yaitu Masjid Gede. Ayo kita balik, let's go. Oke guys, karena ini tadi kita udah dari perpustakaan, sekarang kita udah ada di masjidnya nih. Kita mau ngeliat-ngeliat dulu nih di dalamnya ada apa. Wah, udah azan tuh. Sebelum kita lihat-lihat dulu, ayo kita salat dulu. Let's go. Karena hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang mumpuni, orang yang singkong. Oke guys, kita udah selesai sholat. Jadi kebetulan aku ngeliat ada orang-orang Korea tadi. Tapi aku mau nanyain, tapi aku nggak bisa bahasa asing. Aku harus gimana kira-kira ya? Loh, ada Sachio tuh. Cio, bangun. Gini, aku tadi ketemu orang Korea. Aku ketemu orang Korea. Aku nggak bisa bahasa asing. Aku mau kamu wawancarain, bisa nggak? Bisa. Udah, nggak apa-apa. Ayo wawancara. Ayo. Aku diculik guys. Astagfirullah. Mana? My name is Myung Moon from South Korea. Oh, from South Yeah, Korea. South Korea. Okay. When do you come to Indonesia, to Yogyakarta? Last about 10 days ago. 10 days ago. 2 weeks. You arrive in here. Yeah. Okay. I will stay here 2 weeks. Oh, okay. Yeah. For what? For holiday or No. for? I'm just for the working because working. I came here Hmm? to teach Teach Indonesian researchers. researchers. Yeah. Okay. Yeah. Thank you.
Okay, so why do you came here? Why do you choose to came in this mosque? Because I want to feel what what Oh. Indonesian, Muslim. What Muslim people, yes, how yes. they pray, Yeah. like Yes, yes. yeah. Because I never visited such a. Such this place like this Of mosque. course, I went to many mosques around the world, Yes, yes. but I never Came came in the This kind of mosque. inside. I just walking Yes, around. walk around the mosque. Yes, Yes. Oh. But it's a very nice place. It's a very nice Yeah, place. very calm. Oh, very calm. Yeah. Okay. No stage. No stage. Oh no. Nggak ada patung. No. Oh, statue. Yes. Only Yes. he told me you want to feel This. God, Allah. Oh. Yes. Yes. Yeah. Beyond your mind. Yes. It's a. Okay. I think it's a good philosophy. It's a good philosophy. Yeah. Makasih ya Cio atas wawancaranya. Seru aja kayak. Ya udah. Ya. Gimana duit? Ya nggak ada. Tidur lagi. Ngerusak konten nih. Ya udah. Oke teman-teman, tadi seru ya bangun wawancaranya sama orang Korea. Aku juga kaget ya. Walaupun aku belajar Korea tapi nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kita ini mau ke dalam, mau ngulik-ngulik tentang apa sih yang di dalam itu. Dengan kita sudah kemarin kita sudah menanyakan kepada pengurus masjid, kita mau tanya-tanya ke beliau. Let's go. Biasanya kalau jadi pengurus di masjid ini itu ngapain aja Pak? Kalau jadi makmum di sini itu Ya, pengurus karena apa aja? ketugasan saya itu sebagai mudin ya, jadi memastikan untuk pelaksanaan sholat itu harus ada semua, termasuk memastikan bahwa nanti ada petugas yang ada di situ, namanya Jadi kayak mastiin mastiin azan, mastiin Ya. imam dan lain kalau sebagainya. nggak ada yang adzan maka saya bertanggung jawab untuk adzan. Oh, Kalau nggak ada imam ya, jadi saya harus memastikan Bapak ini. tidak ada imam. Oke. Kalau kegiatan di masjid ini biasanya apa aja Pak? Biasanya ada kegiatan apa di masjid ini Pak? Kegiatan saya atau masjidnya? Masjidnya. Ya kalau kegiatan utama karena masjid itu tempat ibadah ya, kegiatan yang paling utama adalah memastikan berlangsungnya sholat jamaah lima waktu di masjid gede. Kemudian juga dakwah yang berbentuk pengajian dilaksanakan juga di masjid gede ini. Dari tahun berapa kalau masjid ini dibangun? Masjid gede ini dibangun tahun 1773. Kan kalau khotbah biasanya biasa gini Pak, mimbar gini Pak. Biasa kan kayak sekedar Mimbar biasa gitu. Apa bentuk? Ya, Ada sejarah. makanya ini adalah milik kerajaan kan. Milik kerajaan ya, kalau bentuknya sama seperti masjid yang lain Menyesuaikan ngapain ya, ini? Oh iya. Jadi memang bentuknya spesifik dan khusus seperti bangunan kerajaan. Kemudian juga kenapa harus seperti singgasana itu? Ya sebisa mungkin kan meniru dengan mimbarnya Nabi. Mimbarnya Nabi dulu kan juga harus naik dulu 3 tingkat baru kemudian itu. Maka hampir sama bentuknya. Cuma harus dipercantik dengan seperti yang masjid di Nabawi sana. Itulah kenapa harus pakai naik dulu gitu, karena memang, dan ternyata kalau dari segi estetisnya kan orang kalau naik ke atas kan semua jamaahnya bisa lihat. Oh iya, lebih tinggi lah. Unik. Kalau yang sebelah kanan, kiri itu Pak, Ya, yang sebelah kotak kiri itu Maksuro. Maksuro itu tempat kalau Sri Sultan sebagai raja, beliau melaksanakan sholat di masjid gede ini, maka beliau menempati di Maksuro. Oh, jadi imam di dalam gitu Pak? Bukan imam, makmum, tapi tempatnya di situ. sendiri. Berarti ada yang sholat di situ Pak? Sekarang nggak ada, kecuali raja kan. Oh, Nggak boleh dimasukin. Jadi peninggalan aja gitu ya Pak? Iya. Oh. Jadi selain raja nggak boleh pakai itu.
Kalau masjid Kauman Gede ini ada ciri khas sendiri nggak sama masjid-masjid lain apa? Keunikan tertentu nggak Mas Bapak itu? Kalau Masjid-masjid lain? dari arsitekturnya Hmm. hampir semua masjid Jawa sama Sama seperti seperti bentuknya seperti iya, piramid seperti itu. sama. Hanya yang membedakan masjid ini dengan yang lain adalah ukuran tiangnya ini. Tiangnya Mau tiang ini ini hanya ada di masjid Kesultanan. Yang di situ Sri Sultan sholat di sana. masjid yang Masjid yang- Kesultanan yang- banyak. Ya, masjid-masjid keraton itu banyak. Di Melangi, di Dongkelan, di mana lagi ini di An, kemudian di Poso Kuning itu juga masjid milik keraton. Tapi karena itu bukan masjid Kesultanan, maka tidak ada ukirannya seperti itu. Kalau misalnya corak-corak gini apa mungkin dari arsitekturnya sendiri itu ada filosofinya nggak Pak? Ada makna di baliknya nggak? Ya. Kenapa bentuknya gini? Yang mana? Mungkin kayak mulai dari corak-corak di atas ini, terus tiang-tiang ini gitu. Terus, Ya, tiang-tiang ini kan hmm, eh, jadi satu tiang ini jadi atas sama bawah kan namanya ukiran Putri Mirong. Putri tiang- Mirong. tiang Mirong itu malu. malu. Jadi untuk pelajaran bahwa raja itu harus punya malu. Dia akan malu manakala rakyatnya susah. Karena dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Kemudian sesungguhnya ukiran itu kan sebenarnya kaligrafi. Kaligrafi ini tulisan Rasulullah. Kemudian di atas itu tulisannya Allah. Oh iya. Bagian mana Pak? Ada kaligrafinya gitu Pak? Ya ini kan tulisan ini loh yang seperti gundukan ini. Oh ini. Ada sini, ada sini. Nah itu kan ada yang mengenai itu sana Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kemudian yang di atas misalnya Allah. Seperti itu. Kaligrafi. Jadi batunya ini tulisannya Muhammad tapi di mirroring itu. Kalau ngomongin tulisan, kalau yang di bisa tulisan Jawa sama Arab itu apa Pak artinya? Apa mungkin? Yang di sebelah sini, itu sini itu prasasti tentang peletakan batu pertama sini. Sama, yang sana itu juga ada. Jadi sepasang-sepasang itu tulisan Arab bahasa Arab, tulisan bahasa Jawa dan tulisan Jawa. Bahasa Arab. Kemudian yang sebelahnya tadi itu pembangunan Serambi. Itu. Yang sebelah sana lagi, sampingnya lagi itu renovasi Serambi. Renovasi Serambi. Yang bawah lagi ya bawah lagi masing-masing sepasang Jawa Arab Barat. Yang bawah lagi sana itu bercerita tentang robohnya Serambi ini karena gempa. Oh pernah roboh ya Pak? Pernah roboh karena ada gempa tektonik pada 1867. 1867. Ya. Kan di sekeliling masjid kan ada kolam nih Pak. Yeah. Itu emang dari dulu buat kolam ikan apa tidak? Ada maksud lain? Sebetulnya pada masa lalu awal dibuatnya itu tempat untuk bersuci. Iya, kayak di Itu namanya jagang. jaga. Ya. Dulu dibayar untuk berwudu juga. Di luar ya. Dulu sungainya kan bersih. Iya. Ya, tapi seiring dengan perkembangan zaman di mana orang tidak peduli lagi dengan alamnya, sungainya sumber airnya jadi kotor kan. Iya. Kemudian dikasih jembatan, aslinya itu nggak ada jembatannya. Berarti Jadi orang dulu mau masuk ya cuci kaki dulu, masuk ini posisi sudah suci, sudah bersih. Iya. Sekarang kalau dipakai buat apa cuci kaki malah gatal. Iya. Jadi sebetulnya tidak seluas itu. Aslinya itu lebarnya 5 meter. meter. Seiring dengan perkembangan zaman karena kotor tadi, juga mungkin karena jamaah yang dulu semakin banyak, jadi kolamnya diperkecil biar bisa dipakai untuk sholat juga. Mungkin satu kata terakhir Pak, kalau misalnya kan video ini kan buat wisatawan luar juga nih videonya Pak. Nah, ada nggak sih kata-kata buat nanti wisatawan di luar yang mungkin pengen mampir ke masjid ini gitu? Kira-kira Ada pesan nggak Pak? ada pesan gitu nggak Pak kalau bisa?
ada wisatawan. Khususnya kami dari Jepang nih, misalnya ada orang Jepang tertarik gini Pak, gitu. Mungkin Bapak ada pesan gitu sama orang luar. Iya. Hehehe. Ketertiban ya. Enggak sih, Nggak ada ya. belum ada kalimat yang tepat. Ya. Intinya kalau misalnya ada wisatawan mau datang silahkan gitu ya. Yang penting mah ada. Pesannya Hmm. ini adalah ini adalah masjidnya orang-orang Jawa yang mungkin berbeda dengan di Arab. Ya. Kami tetap menjadi orang Jawa yang beragama Islam, bukan orang Jawa yang tidak merubah kami orang Jawa menjadi orang Jawa yang berbudaya Arab. Kami orang Jawa di sini tetap dengan budaya Jawa yang tetap sesuai dengan ajaran Islam. Oke. Beda kalau dari Arab, tapi kalau di sini ajaran Islamnya sesuai dengan adat Jawa, budaya Jawa gitu. Tidak semua adat Jawa itu bertentangan dengan agama Islam. Kami telah melaksanakan adat Jawa di sini selama itu tidak bertentangan dengan Islam. Jadi budaya itu enggak tabu selama itu tidak melanggar agama. Adat itu tidak tabu selama itu tidak melanggar syariat. Betul. Terima kasih banyak Pak, beneran terima kasih banyak. Oke guys, tadi kita sudah mewawancarai salah satu pengurus masjid di sini yaitu Bapak Gatot. Dan untuk lebih lengkapnya di sini akan gue simpulkan setelah kita keliling-keliling di Masjid Gede ini apa aja sih yang bisa kita dapat dan yang kita pelajari di sini begitu. Oke, gimana kelilingnya kawan-kawan? Seru banget kan? Nah, sekarang jujur deh, pemandunya beneran tampan gak nih? Haha. Oke, balik lagi bareng aku yang bakal ngerangkum poin-poin cultural immersion apa aja yang udah kita dapat bareng Mas Igit tadi. Pertama, tadi kita udah ngobrol seru banget bareng warga lokal ya kan. Ini inti dari cultural immersion. Kita nggak cuma lewat, tapi duduk bareng dan dengerin cerita mereka. Dari situ kita paham kalau Masjid Gede Kauman ini bukan cuma bangunan tua, tapi jantung kehidupan yang penuh nilai dan tradisi bagi warga sekitar. Kedua, pengalaman spiritualnya juga dapat banget. Di sini kita bisa melebur dalam kegiatan masjid, mulai dari ikut kajian rutin sampai ngerasain kemeriahan tradisi sekaten yang legendaris. Ini cara terbaik buat melihat gimana budaya dan agama berjalan beriringan dengan harmonis. Terus yang ketiga nih, buat kalian yang suka sama literasi, wajib banget mampir ke perpustakaannya. Kayak Mas Iki tadi, kita bisa ngulik lembaran sejarah lewat koleksi bukunya, memperkaya pikiran sambil menikmati ketenangan suasana masjid. Dan yang paling utama, sebagai tempat ibadah, kita bisa ikut merasakan langsung kedamaian saat beribadah bareng jamaah lain, mengamati ritme hidup yang syahdu dan heningnya suasana saat mengaji bareng. Benar-benar sebuah deep dive ke dalam budaya Jogja yang sesungguhnya. Wah, banyak banget kan sisi lain yang bisa kita gali di sini. Makanya Masjid Gede Kauman ini bukan sekedar destinasi wisata biasa. Ini adalah ruang buat kita belajar, berinteraksi, dan merasakan langsung warisan leluhur melalui cultural immersion. Udah, mungkin itu aja dari aku. Makasih udah ngikutin petualangan kita yang seru banget kali ini. Sampai jumpa di ulik-ulik budaya selanjutnya. Itu pun kalau ada. Soreja, minasan, mata ne. Oke teman-teman, tadi kan kita udah keliling-keliling ke Masjid Gede ini ya. Apa sih yang kita dapetin dari sini? Kita bisa dapat cultural immersion-nya adalah kita bertanya ke warga, mengikuti pengajian juga tadi dalam sholat berjamaah. Dan tadi kita kebetulan juga makan di sana kan. Kita juga baca-baca buku. Begitu mungkin untuk video hari ini kita cukupkan dulu sampai sini ya teman-teman. Jangan lupa like. Nggak bercanda no. Jangan lupa ditonton. Semoga kalian senang dengan vlog aku sendiri, Iki. Dadah.
Mas, apa sih? Maaf mas, maaf mas, mas. Loh, mas. Nah, apaan ya? Apaan nih? Loh, ini kan Ratu Boko. Halo guys. Aduh, kita habis selesai rekaman di mana? Di Masjid. Masjid. Terima kasih yang sudah menonton video kami dan di sini kami mengucapkan terima kasih banyak. Ini kita mulai dari Iki sebagai apa Ki? Sebagai talent. Terus belakang gua Noval sebagai subtitle editor. ini sampingnya sebagai Kameramen dan editor, dan ini sampingnya ketua kami yang produser, dan saya di sini yang hubungin orang-orangnya, humas, gitulah editor. ya istilahnya gitulah. Pokoknya dari kami ya terima kasih banyak yang sudah menonton. Saya lagi ada ucapan mungkin gimana? Ya udah gitu aja dari kami. Oke, minasan. Shishiki no tame nozoite iko. Let's go.